selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur kita berjumpa pagi ini kembali dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama di bawah judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, kita mulai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintah-Mu dan tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan pagi ini jelas bahwa ini berbicara tentang penyertaan Allah. Setelah Musa disertai oleh Allah dan sampai pada akhirnya di akhir hidupnya ia meninggal dunia, lalu kemudian kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Yosua. Sebagaimana Allah menyertai Musa, maka Allah juga akan menyertai Yosua. Dan penyertaan Allah itu senantiasa kita tahu di penghujung hari akan mendatangkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama begitu banyak penyertaan yang dinyatakan. Allah menyertai Musa, Allah menyertai Abraham, Allah menyertai Yakub, Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai Yosua. Begitu banyak penyertaan Allah yang Allah nyatakan di dalam Ia mengutus setiap orang yang Ia pilih menjadi utusan. Dan sekali lagi, dalam penyertaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Senantiasa membuahkan satu suasana sukacita, kemenangan, dan kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan dalam senantiasa dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin melihat dari sisi yang lain dalam bacaan ini. Tidak hanya bicara tentang penyertaan Allah, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat lebih dalam lagi bagian bacaan ini, maka sesungguhnya baik ketika Allah memakai Musa ataupun ketika Allah akan memakai Yosua, dalam bacaan kita jelas bahwa sesungguhnya Allah punya rencana dan kemudian Allah melibatkan seseorang yang menurut Allah berkenan untuk Ia pilih dan Ia utus. Allah melibatkan kita dalam setiap rencana Allah. Seringkali kita mendengar kita melibatkan Allah dalam rencana kita. Kita mengundang Allah, kita meminta campur tangan Allah di dalam setiap rancangan-rancangan kita. Itu benar. Dan itu yang harus kita lakukan, karena tanpa Allah tidak mungkin terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita bersandar penuh pada pertolongannya. Tetapi dalam bacaan pagi ini saya ingin melihat satu hal yang berbeda. Bagaimana Allah melibatkan kita di dalam mewujudkan rencana dan rancangan serta kehendaknya. Dan dalam bacaan ini kita tahu bersama Allah melibatkan Yosua. Ini penting. Allah memilih. Setelah Musa meninggal dunia, maka Allah memilih penerus kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Allah memilih Yosua. Allah punya rencana. Rencananya adalah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah sudah melibatkan Musa, dan kali ini Allah melibatkan Yosua. Dan mari kita lihat dalam bacaan kita, di dalam ayatnya yang kedua misalnya, di sana Allah memilih. Di sana dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bersiaplah, Allah katakan kepada Yosua. Lalu kemudian dalam pemilihan itu, Yosua menerimanya. Sekalipun kita tahu ada kegentaran, ada ketakutan di dalam diri Yosua, tetapi pada akhirnya Yosua menerima. Catatan yang kedua adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Allah memilih dan orang yang dipilih itu menyambutnya dan mengiyakan akan keterpilihannya itu oleh Allah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, catatan berikutnya hendak menjelaskan bagaimana bahwa orang yang dipilih kemanapun dan dimanapun Allah mengutusnya, ia harus pergi. Itu sebabnya di dalam bacaan kita, misalnya di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung-gunung Libanon yang ke sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah dan seterusnya. Mau membicarakan dan mau menjelaskan bagaimana Allah mengutusnya.
kemanapun. Maka Yosua yang dipilih oleh Allah, yang dilibatkan oleh Allah untuk mewujudkan rencana Allah, maka dia harus bersedia untuk pergi. Dan Yosua melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pasti adalah di dalam ayatnya yang kelima dijelaskan, kemenangan dipastikan akan dimiliki oleh Yosua, sehingga dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji Allah dalam Allah melibatkan Yosua dan mengutusnya untuk mewujudkan rencana Allah, kemenangan akan dialami oleh Yosua. Tidak seorang pun akan tahan dapat dalam menghadapi. Catatan berikutnya juga di sana dikatakan bahwa orang yang dipilih oleh Allah di dalam mewujudkan rencana Allah itu harus tegar, harus kuat. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak rencana Allah yang Ia nyatakan untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tetapi setiap kali Allah berencana, maka di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, di dalam kitab Perjanjian Lama ini, kita melihat bagaimana Allah melibatkan pribadi-pribadi tertentu yang Allah pilih, dan dalam penilaian Allah layak untuk diutus. Hari ini saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah tetap punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan orang-orang Israel untuk melepaskan, membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian sebagai orang yang merdeka, maka Allah juga punya rencana-rencana yang baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah punya rencana-rencana yang baik untuk masa depan keluarga kita, untuk pekerjaan dan pelayanan yang Ia percayakan kepada kita. Allah punya sesuatu rancangan yang baik untuk kehidupan kita menyongsong masa depan. Lalu kemudian di dalam Allah berencana itu, sekali lagi Allah dapat saja memilih dan melibatkan saudara untuk mewujudkan rancangan-rancangan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir ketika ada satu tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara, lalu saudara berpikir, berarti Allah mau melibatkan saya dalam pekerjaan ini, berarti Allah memilih, Allah memanggil, Allah mau mengutus saya, itu berarti Allah mau melibatkan saya untuk mewujudkan rencananya. Pernahkah saudara berpikir begitu? Atau yang lebih sering kali terpikir di dalam diri kita, sesuatu hal tugas tanggung jawab itu justru kita yang ingin terlibat di dalamnya, sehingga cenderung ketika manusia memilih tugas tanggung jawab tertentu dan ia ingin menjalankan hal itu, cenderung yang terjadi adalah ia akan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengandalkan kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu bagian ini mau menceritakan dan menjelaskan kepada kita, setiap kali ada tugas tanggung jawab yang hendak dipercayakan kepada kita, maka mulailah bertanya dan meyakini, apa visi dan misi Allah melibatkan saya dalam tugas tanggung jawab ini? Satu hal yang pasti adalah Allah melibatkan kita bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Allah melibatkan Yosua bukan untuk mendatangkan penderitaan bagi bangsa Israel. Allah melibatkan Musa, Allah melibatkan Yusuf, Allah melibatkan Yakub bukan untuk mendatangkan kesengsaraan. Demikian juga ketika Allah melibatkan engkau dalam satu tugas tanggung jawab, maka tujuannya hanya satu, untuk mendatangkan damai sejahtera.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini dalam tugas tanggung jawab apapun itu yang ada di dalam kehidupanmu, ketika engkau mungkin sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua, sebagai seorang diaken, sebagai seorang pengurus dan pelayanan di dalam bidang kategorial, ataupun engkau seorang guru, dalam pekerjaanmu, tugas tanggung jawab, atau dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, satu hal yang pasti adalah ketika engkau dipercayakan satu tanggung jawab dalam kehidupan keluargamu, Tuhan mau agar tercipta damai sejahtera dalam kehidupan keluargamu. Tuhan mau agar engkau membawa kehidupan rumah tanggamu menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan percayakan dalam satu pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, maka Tuhan mau ada damai sejahtera di tengah-tengah jemaat itu. Tuhan mau, Tuhan melibatkan engkau agar mendatangkan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan jemaat itu. Apakah itu di lingkup jemaat, di lingkup sektoral, di lingkup kategorial, dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus kita, Tuhan menginginkan kita mendatangkan damai sejahtera kepada sesama kita. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat senang ketika ada tugas tanggung jawab dipercayakan kepada kita lalu berpikir, oh saya akan buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Stop dulu, sabar dulu. Yang Anda harus lakukan adalah, Tuhan, Kau libatkan aku dalam pekerjaan ini, Engkau libatkan aku dalam pelayanan ini. Maka apa yang harus aku lakukan? Tunjukkanlah kehendak. Nah itu dia, bukan kehendak kita, tetapi kehendakmu. Catatan berikutnya yang menarik adalah ketika Yosua diutus, maka Tuhan mengingatkan dia untuk kemanapun engkau kutus. Kakimu, setiap tempat yang engkau injak, setiap tempat yang engkau langkahkan kaki, kemanapun, dimanapun, Yosua harus melakukan tugas tanggung jawab. Sama juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, jangan hanya kita mau lakukan kalau dalam suasana yang baik, dalam suasana yang aman, jangan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan satu tugas tanggung jawab, baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan katakan, tunaikan tugas pelayanan. Jangan hanya pilih yang enak-enak saja. Jangan. Tetapi kemanapun dan dimanapun Tuhan mengutus engkau, jalani dengan sukacita. Karena apa? Karena satu hal, sebagaimana Tuhan katakan, Ia akan menyertai, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal yang sama juga penyertaan Tuhan akan berlangsung dalam hidupmu. Di dalam Ia menyertai engkau, di dalam Ia melibatkan engkau untuk melakukan tanggung jawab itu. Penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah selesai dalam hidup. Tidak pernah. Penyertaan Tuhan itu akan tetap terus hadir di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, engkau tidak perlu takut dalam tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu. Ia melibatkanmu untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mewujudkan rencana dan rancangannya. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang akan menjamin. Jaminan Tuhan jelas kepada Yosua. Ia katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Kemenangan Tuhan janjikan bagi Yosua. Maka saya percaya berdasarkan firman Tuhan ini, kemenangan juga Tuhan janjikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara, buat keluargamu, buat pribadimu, buat pekerjaanmu, buat pelayananmu. Tapi satu hal ingat, ketika Tuhan percayakan satu tanggung jawab itu kepadamu, katanya Tuhan di dalam doamu, di dalam saat teduhmu, engkau melibatkan aku dalam tanggung jawab ini. Mari Tuhan tunjukkan kehendak. Bukan kehendak kita, bukan rencana kita, tetapi kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita percaya setiap kehendak dan rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sekali lagi akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sambutlah tugas tanggung jawab apapun itu yang dipercayakan pada engkau hari ini, di hari yang engkau akan jalani, di tengah-tengah berbagai pekerjaan dan pelayanan yang engkau akan lewati, engkau akan tapaki satu hari ini. Ingat satu hal, bahwa engkau diutus oleh karena Tuhan melibatkan engkau dalam rencananya, dan rencananya itu akan mendatangkan kebaikan dalam masa depan. Oke, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan kami percaya Engkau meneguhkan firman ini dalam hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami semua untuk terlibat aktif dalam rencana Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan utus kami, sehingga melalui kehidupan kami ada sukacita dan damai sejahtera yang akan dialami oleh sesama kami. Tuhan berkati setiap keluarga dalam jemaat-Mu ini, bahkan setiap orang yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Dalam sapaan pagi ini Tuhan berkati mereka semua Tuhan dimanapun mereka berada. Jikalau ada di antara mereka yang bergumul dan memiliki beban berat, dan jikalau ada di antara mereka yang memiliki sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya mereka semua akan disembuhkan, diberikan jalan keluar, diringankan beban-beban hidup mereka. Kami akan melanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam rancangan-Mu dan dalam kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.